Friska Clarissa. Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkap pesan Megawati saat bertemu Sufmi Dasko pekan lalu. Mega meminta pihaknya menjaga Presiden Prabowo. Sementara PDI Perjuangan melihat pertemuan Mega dan Dasko sebagai tindak lanjut dari pertemuan Mega Prabowo awal Juni lalu. Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden Prasetyo Hadi mengungkap isi pertemuan antara Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad beberapa waktu lalu. Prasetyo bilang Megawati berpesan agar pihaknya menjaga Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan. Mega juga meminta semua pihak menjaga kekompakan dan saling mendukung satu sama lain. Apa itu ya, Mas? Kemarin kan sudah saya sampaikan, pesannya adalah jaga Pak Prabowo, jaga beliau pemerintahan ini supaya berjalan dengan baik, ya, saling mendukung satu sama lain, jaga kekompakan, jaga persatuan. Beliau sebagai presiden memberikan masukan seperti itu. Sementara politisi PDIP Arya Bima menilai pertemuan Megawati dengan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Jadi Mas Dasko sama Mas Pras kemarin ketemu dengan Ibu Mega merupakan follow up dari pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu, pasti akan memberikan warna kesejukan iklim politik dan iklim demokrasi saat ini. Mengingat kita menghadapi ancaman ekonomi global dan nasional yang tidak mudah. Ya, ini kita rukun saja, bareng-bareng para tokoh seluruh republik ini bareng saja, belum tentu masalahnya selesai. Ya kan? Jadi saya melihat pertemuan itu sangat positif, akan memberikan iklim investasi, ada jaminan suasana kesejukan republik bangsa ini ke depan itu tidak congkrah. Pekan lalu, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bertemu dengan Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan ini berlangsung tidak berselang lama dari pertemuan Prabowo dan Megawati di acara peringatan Hari Kelahiran Pancasila 2 Juni lalu. Tim Liputan Kompas TV. Kita ulas makna pesan Megawati saat bertemu Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bersama juru bicara PDIP Ansi Lema, politisi Golkar Nurdin Halid, dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat malam Bapak-Bapak yang wajahnya cerah sekali ya membahas tema ini tampaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Ray dulu. Ini pesan jaga Pak Prabowo maknanya apa ya Bung Ray? Apalagi jaga. Itu kan ada kesan perhatian lebih dari Bu Mega. Pesan sebalik itu kan harus berangkat dari apa sih yang isi pertemuan mereka sebelumnya gitu. Nah ini yang menjadi rahasia sehingga Ibu sampai kepada pesan sebaiknya menjaga Pak Prabowo, sebaiknya kompak dan sebagainya gitu. Nah, saya tidak tahu apa itu sehingga Ibu sampai pada ucapan itu gitu loh. Kan kalau kita misalnya mencoba mengurutnya ke belakang, mungkin ada informasi tentang ini, tentang itu yang sampai kepada Ibu Mega melalui dua utusan Pak Prabowo ini gitu, sehingga respon Ibu Mega mengatakan ya kompaklah dan kira-kira gitu, jagalah persatuan, ya jagalah Pak Prabowo gitu, alias apa gitu. Respon Ibu Mega yang mengatakan janganlah Prabowo kompaklah itu, apakah itu menandakan ada sesuatu yang terjadi di lingkaran koalisinya Pak Prabowo gitu. Itu petandanya sehingga responnya Ibu jaga Pak Prabowo nya dijaga. Kan kalau kalimat Pak Prabowo nya dijaga, memang ada apa dengan Pak Prabowo sehingga keluar kalimat dari Ibu Mega itu Pak Prabowo nya dijaga. Nah ini yang kita belum tahu. Berarti Bung Ray bisa ada variabel apa dan siapa kalau bicara soal jaga? Ya itu yang kita belum tahu ini sebetulnya apa yang pernah terjadi kalau benar itu ya asumsinya sehingga respon Ibu Mega ke itu dua utusan Pak Prabowo ini jaga Pak Prabowo-nya itu apakah sedang terjadi sesuatu yang mungkin dirasakan konfliktual di lingkaran istana negara sekarang ini. Itu intinya pertanyaannya sehingga jawab Ibu, respon Ibu ya itu tadi ya kan misalnya kan kalau kita datang ke orang lain
salam ya dari si Anu, kan jawaban kita ya salam balik ya gitu ya. Ya, baik-baik Diajak kalau si Anu, ya, saya sehat-sehat bisa. ya Tapi gitu kan ya. Iya, kalau penyampaiannya gini, ya tentu jawabannya seperti mungkin yang disampaikan oleh Ibu Mega. Oke. Oke, jaga loh ya, Pak Prabowo ini harus dijaga kan. Nah, kalau Bung Ansi, bagaimana menyampaikan? Kalau kita katakan ya kisi-kisi dari pesan yang sebenarnya ingin disampaikan jaga Pak Prabowo ini disampaikan PDI Perjuangan yang ada di luar lingkaran pemerintahan, Bung Ansi. Kalau isi detailnya pasti nggak akan dikasih tahu. Nanti Bung Ansi bisa dicubit sama DPP kalau bocorin. Tapi intinya apa yang bisa kita baca? Ya, Friska, ini dalam perspektif komunikasi politik ini semua unsur terpenuhi. Pemberi pesan adalah Ibu Mega, pesannya jelas jaga Presiden Prabowo, medianya itu adalah Mensesnek, dan kemudian penerima pesan atau receivernya ini adalah Presiden Prabowo. Ya. Pesannya itu adalah disebutkan jaga Presiden Prabowo. Kami ingin menegaskan bahwa walaupun PDI Perjuangan hari ini berada di luar pemerintahan, tetapi kami punya kepentingan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ini dan seluruh jajaran kabinetnya itu bisa bekerja secara baik untuk mewujudkan ekspektasi, visi, misi, dan juga program kerja dari pemerintahan Presiden Prabowo. Kami walaupun berada di luar kekuasaan, tentu memainkan peran checks and balances untuk memastikan bahwa kita secara bersama-sama itu bergotong royong bisa membangun bangsa ini. Karena itu kalau ditanya, apa sesungguhnya pesan dari Ibu Mega? Ya, pesan dari Ibu Mega adalah jaga Presiden Prabowo agar iklim kerja kondusif, agar Presiden Prabowo bisa menjalankan tugas dengan baik, mewujudkan visi, misi, dan orientasi program kerja serta kebijakan-kebijakannya itu dilakukan secara baik. Ilustrasi sederhananya begini, Presiden Prabowo ini adalah seorang leader, ibarat konduktor yang memimpin sebuah orkestrasi. Dan sebagai konduktor tentu leader ini harus bisa memainkan peran memimpin semua yang mereka termasuk di dalamnya ini bekerja dengan baik. Maka ada 3 unsur penting yang harusnya bisa diwujudkan oleh Presiden Prabowo dan kabinetnya. Jaga Presiden Prabowo yang pertama adalah jaga soliditas kabinet dan pemerintahan ini. Hari ini kita sudah masuk dalam era baru. New era has already come. Presidennya namanya Presiden Prabowo Subianto. Maka yang namanya menteri, para pembantu presiden itu harus betul-betul menunjukkan loyalitas mutlak kepada Presiden Prabowo Subianto. Tidak boleh ada loyalitas ganda atau loyalitas yang lain. Loyalitas ini juga membutuhkan yang namanya soliditas, kekompakan dari jajaran kabinet ini. Betul-betul soliditas, betul-betul kompak, betul-betul guyup, betul-betul pejal ya konteks kabinet ini. Dan kalau loyalitasnya ada, soliditasnya bisa dijaga, maka efektivitas kerja untuk mewujudkan visi ya, dalam aksi implementasinya itu bisa akan menjadi lebih baik. Jadi pesan yang sebenarnya adalah bahwa jaga Presiden Prabowo berarti jaga visi beliau dalam implementasi kerja di lapangan. Jadi jaga visi, loyalitas, dan soliditas. Pak Nurdin, Bang Nurdin, emangnya ada tanda-tanda tidak loyalnya para menteri misalnya di kabinet ataupun tidak solidnya kabinet sehingga harus ada pernyataan Bu Mega yang mengatakan jaga Pak Prabowo? Saya kira bangsa kita bangsa yang besar, ya. Kita menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan dalam negeri maupun tantangan itu, maka persatuan dan kesatuan itu adalah salah satu faktor kunci dalam proses berbangsa, bernegara, masyarakat. Maka semakin sering para pemimpin bisa bertemu, baik silaturahmi politik maupun silaturahmi lainnya, itu harus semakin bagus. Nah, pertemuan antara Pak Dasko dengan Ibu Mega itu memberikan pesan positif dalam proses demokrasi kita, memberikan pesan positif dalam proses berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Apapun isi pertemuan itu pesan positif bagi kita melihat daripada pemimpin bangsa seringkali melakukan pertemuan, baik secara pribadi maupun secara politis. Nah, apalagi kalau dikatakan bahwa pertemuan antara Pak Dasko dan Ibu Mega sebagai tindak lanjut pertemuan
Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Ya. Ibu Mega adalah seorang negarawan yang tentu memberikan pesan khusus tadi. Kita jangan memberikan makna dalam pengertian negatif, dalam positif. Menjaga Pak Prabowo dalam konteks untuk beliau dijaga dalam proses pemimpinannya agar bisa menjalankan programnya, misi-misinya, khususnya atas kita. Sehingga menurut saya pesan Ibu Mega yang 100% pada seorang pesan yang sangat positif dalam proses kita berdemokrasi, dalam proses kita menjalankan seluruh proses ketatanegaraan. Maka itu menurut saya juga salah satu pencerahan demokrasi. Apalagi Pak Prabowo sering memberikan pesan bahwa kita boleh berbeda tapi jangan menciptakan perpecahan. Boleh kita berbeda tapi jangan menciptakan kekerabatan. Boleh kita berpecah tapi persatuan yang kita harus dan pada segala kepentingan, baik kepentingan Tuhan, kepentingan golongan, kepentingan negara bangsa di atas dan segala. Itu sering dipesankan oleh Prabowo. Maka makna positif dari pesan Ibu Mega adalah kita menjawab Pak Prabowo dalam konteks untuk agar beliau bisa secara fleksibel ya sesuai dengan ketatanegaraan menjalankan visi-misinya, cita-citanya dengan baik sehingga bangsa kita tantangan semakin berat tapi kita bisa menghadapi berbagai tantangan itu karena persatuan dan kesatuan. Kalau nampaknya Bung Rey senyumnya manis sekali. Bagaimana memaknai tadi? Ini makna positif untuk Pak Prabowo menjalankan visinya. Tapi tadi juga pernyataan Bung Ansy dari PDIP mengatakan bahwa jangan ada loyalitas ganda dan harus solid di dalam. Bagaimana membaca ini? Jadi sebetulnya pernyataan Bung Ansy itu memberi sedikit clue ya tentang apa yang terjadi di dalam perbincangan antara Ibu Mega dengan dua utusan Pak Prabowo. Apa itu clue? Arah mana, Bang Rey? Kalau Bang Rey kan boleh bebas ngomong, kalau Bung Ansy masih ditahan-tahan nih, nggak boleh dibocorin. Kalau Bang Rey membacanya gimana? Nah pertanyaannya, emang sekarang ini di antara internal Kim itu, apakah sepenuhnya tidak loyal kepada Pak Prabowo atau masih ada yang loyal ke masa lalu misalnya dan sebagainya? Itu kan pertanyaannya. Nah yang kedua mungkin ya karena akhir-akhir ini kita mendengar kemungkinan akan ada reshuffle. Apakah dalam reshuffle ini ada mungkin ya pihak yang merasa dirugikan, merasa dipinggirkan, sehingga katakanlah melakukan semacam manuver-manuver politik gitu ya. Nah isu yang lain itu adalah terkait dengan permintaan purnawirawan TNI untuk memakzulkan wakil presiden dalam ini lagi berat. Nah yang menarik dari peristiwa ini kan hingga hari ini misalnya kita belum pernah mendengar pernyataan resmi atau personal dari orang-orang Gerindra yang menolak rencana ini gitu. Dua partai sudah kita dengar menolaknya. Misalnya Golkar dengan tegas menyatakan menolak, kan Nasdem menyatakan menolak. Tapi Gerindra yang berpasangan dengan Gibran belum memiliki sikap yang terbuka. Apakah mereka menolak rencana pemakzulan itu atau tidak? Nah, jadi kalau kita lihat ruang lingkup yang seperti ini, nah itu yang kita sebut mungkin ada sedikit gejolak di internal koalisi Kim gitu, yang disampaikan kepada Ibu Mega, lalu Ibu Mega merespon mungkin cerita itu dengan mengatakan jaga Pak Prabowo. Jaga Pak Prabowo itu justru kan tidak disampaikan Ibu Mega ke internal PDI gitu. Justru disampaikan kepada utusan dari Pak Prabowo, kan aneh. Kalau sekiranya Pak Ibu Mega mengatakan kepada seluruh kader PDI kita tetap menjaga Pak Prabowo, artinya itu kan ke dalam. Ini justru bertanya kepada orang yang datang ya kan ke Ibu Mega yang membawa pesan dari Pak Prabowo. Respon baliknya adalah jaga Pak Prabowo. Jadi jaga itu ditujukan kepada internal di dalam Pak Prabowo, bukan orang di luar gitu loh. Apa iya Bung Ansy begitu? Cukup luas juga konteks yang dijelaskan oleh Bung Rey. Apakah memang seluas itu juga pesannya Bu Mega untuk Pak Prabowo? Ya, pesan itu kan berangkat dari perhatian dan kepedulian. Kami juga melihat bahwa Presiden Prabowo ini harus betul-betul bekerja dan berhasil dalam memimpin kabinetnya. Maka itu kabinet yang bisa bekerja efektif itu kan dasar yang paling utama itu kan betul-betul harus menunjukkan loyalitas kepada presiden. Loyalitas dalam visi dan juga dalam aksi implementasi, kan begitu. Artinya para pembantu presiden, para menteri yang sudah disumpah itu juga harus bekerja betul-betul berdasarkan visi, misi, arah dan orientasi kerja dari Presiden Prabowo Subianto.
Karena apa? Karena ini merupakan modal dasar, modal yang utama. Kalau seandainya loyalitas ini bisa terbentuk, maka akan terbangun sebuah iklim yang kondusif secara internal dari kabinet atau pemerintahan ini untuk bisa bekerja. Dan kami atau Ibu Mega, PDI Perjuangan, berharap bahwa para pembantu presiden, para menteri, ini betul-betul bekerja secara cerdas, bekerja keras, bekerja ikhlas, untuk betul-betul mendukung kerja Presiden Prabowo Subianto mensukseskan agenda-agenda pembangunan nasional. Karena beberapa waktu lalu sebenarnya Presiden Prabowo pun juga pernah di momen Lebaran itu pernah menyampaikan pesan kepada Cak Imin, ya, ketika itu yang mengumpulkan sejumlah menteri, beliau menyampaikan rapatkan barisan. Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Mega dan PDI Perjuangan, kami ingin hanya memperkuat hal itu. Kami ingin melihat bahwa kalau kami yang berada di luar kekuasaan ingin memastikan bahwa Presiden Prabowo itu bekerja efektif dan kemudian berhasil, apalagi para pembantunya, kabinetnya, partai-partai yang berada dalam Tapi PDI Perjuangan tetap tidak mau masuk ke lingkaran kekuasaan. Pilihan politik untuk berada di dalam atau di luar secara definitif itu baru akan kami tentukan pada saat Kongres mendatang. Tetapi sampai detik ini posisi PDI Perjuangan itu berada di luar kekuasaan, memainkan peran sebagai mitra kritis, mitra, berpartner, mengembangkan politik komunikasi terbuka, silaturahmi, tetapi tetap bisa memberikan kritik-kritik konstruktif, tentu dengan pendasaran ilmiah, dengan rasionalitas politik, didukung dengan fakta dan juga data-data yang valid dan akurat. Itu kira-kira pilihan politik PDI sampai detik ini. Kalau Bang Nurdin, sebenarnya kalau di internal koalisi ada yang nggak solid terhadap Pak Prabowo atau ada keterbelahan nggak sih di sana? Ya, kalau dalam selama ini kita bisa lihat ya bahwa Pak Prabowo pidato terakhir ketika sidang paripurna kabinet menyatakan ucapan terima kasih kepada menterinya atas prestasi yang didapat dalam 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo. Dengan ucapan terima kasih dan penghargaan tersebut itu pertanda bahwa tidak ada keretakan sama sekali, tidak ada perbedaan yang mendasar. Ya, kalau ada perbedaan, ini perbedaan dalam konteks pekerjaan, tapi bukan perbedaan dalam konteks politik. Ya, dan perbedaan itu kemudian tidak berujung kepada adanya keterbelahan. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat kinerja para menteri sekarang atas pernyataan Bapak Presiden, itu pertanda bahwa terjadi soliditas kekompakan luar biasa oleh para menteri, para pembantu Presiden. Nah, secara politik sama sekali kita tidak melihat bahwa ada sesuatu yang membuat kita bisa curiga atau bisa menyatakan bahwa ada keretakan atau ada yang tidak loyal. Persoalan misalnya ada menteri yang ini kan kita bisa menerjemahkan, menafsirkan karena adanya beberapa menteri yang datang bertemu Pak Jokowi di Solo. Itu sebenarnya bagian daripada di mana beliau adalah seorang pemimpin presiden 2 periode, tidak lebih daripada sebuah penghargaan terhadap pemimpin masa lalu. Bukan dalam konteks bahwa dia menciptakan agenda, sama sekali tidak ada, khususnya dari Partai Golkar. Partai Golkar itu sangat solid dan apapun jangankan menterinya, seluruh kader pusat Golkar telah diserukan oleh Pak Bahlil bahwa kita harus solid mendukung apapun yang menjadi program Pak Prabowo dalam konteks untuk meningkatkan posisi bangsa kita di masa depan. Oke, saya minta singkat-singkat dari Bapak-Bapak, dari Bung Ansi dulu. Jadi PDI Perjuangan akan terus menjaga Pak Prabowo, bisa jadi ada kemungkinan di dalam koalisi juga ya, tergantung nanti arah politik pasca Kongres gitu. Bung Ansi, tolong di-unmute dulu. Tampaknya masih termute. Ya. Ya, silakan. Posisi politik PDI Perjuangan itu baru ditentukan di Kongres mendatang. Tetapi hari ini kami masih berada di luar kekuasaan. Yang kedua yang ingin saya tegaskan bahwa apa yang ditunjukkan dalam komunikasi politik beberapa kali antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri itu sebagai suatu bentuk teladan kesejukan dalam politik. Kedua tokoh ini sebenarnya merupakan sosok solidarity maker di tingkat elit yang mendorong agar walaupun ada perbedaan itu bisa terus dikomunikasikan secara baik agar tidak terjadi fragmentasi atau pembelahan sosial di tengah masyarakat. Jadi kami walaupun berada di luar berkepentingan betul untuk bisa menciptakan iklim kondusif bagi pemerintahan Presiden Prabowo,
Karena bagi kami suksesnya pemerintahan Presiden Prabowo ujungnya itu manfaatnya juga akan dirasakan oleh rakyat. Dan PDI Perjuangan konsen betul bahwa kesejahteraan rakyat dan juga kemakmuran, keadilan rakyat, ya, salus populi suprema lex itu adalah hukum tertinggi dalam politik. Itu yang paling utama. Oke, kalau dari Bang Nurdin, apakah bisa dipastikan pesan itu bukan gangguan dari internal, tapi internal juga akan yakin bahwa tetap menjaga Pak Prabowo? Singkat saja. Saya kira tidak seperti itu ya. Dan menurut saya posisi politik sahabat kita dari partai PDI Perjuangan itu sangat bagus sekarang, sekalipun di luar kekuasaan, tapi siapapun di kader-kader PDIP di dalam legislatif itu tetap dia kritis tapi konstruktif. Sama sekali saya merasakan ya sebagai salah satu pimpinan Komisi 6 DPR RI, teman-teman PDI Perjuangan itu sangat konsen mendukung program pemerintah, tapi tidak berarti bahwa kemudian kritis konstruktifnya hilang, sama sekali tidak. Saya merasakan teman-teman PDIP itu sangat kritis, tetapi kemudian juga itu sangat konstruktif dan itu dibutuhkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, menurut saya positif politik partai PDI Perjuangan itu sangat baik sekarang. Ini seperti Nasdem juga tidak ada kekuasaan tetap mendukung pemerintah. Dan saya kira itu bagus ya. Jadi di luar kekuasaan tidak berarti bahwa oposisi, karena negara kita dengan sistem negara kita itu tidak mengenal namanya oposisi. Ya, menurut saya Bung Ansy itu posisi PDI Perjuangan sekarang sangat baik ya, khususnya di legislatif yang kami bersama teman-teman PDI Perjuangan itu sangat bersatu kompak mendukung pemerintah, tapi tidak menghilangkan daripada kritik-kritik yang konstruktif dari sama-sama kita maupun partai-partai termasuk partai golongan tadi. Jadi sekalipun kita dalam koalisi, tetapi kemudian kita hal-hal yang tidak berorientasi kepada kepentingan rakyat tidak mengkritisi dari program tersebut. Oke. Kalau Bung Rey, bagaimana arah dinamika konstelasi politik yang bisa terjadi pasca ini? Dugaan saya mungkin akan ada haluan yang berubah dari Pak Prabowo. Oleh karena itu beliau membutuhkan semacam komunikasi dengan Ibu Mega kalau itulah, kalau ini, kalau itu dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya bisa kita lihat dari 5 penanda ya. Penanda pertama tadi disebutkan oleh Bung Ansy, Pak Prabowo mengatakan Caimin rapatkan barisan. Setelah itu Pak Prabowo berkunjung ke Ibu Mega. Sampai sekarang terus berkomunikasi. Yang ketiga, sampai saat ini sudah 2 kali lebaran, Pak Prabowo rasanya belum pernah bertemu kembali secara fisik dengan Pak Jokowi. Yang sebelumnya cukup intensif kan, pertemuan fisiknya gitu ya. Nah, yang keempat, itu pernyataan Ibu Mega ini yang menyebut bahwa jaga Pak Jokowi gitu ya. Yang kelima, jaga Pak Prabowo. Jaga Prabowo gitu ya. Yang kelima ada penanda yang lain itu adalah ketika Pak Prabowo pidato mengatakan saya ini presiden loh, presiden. Nah, kayaknya ada haluan yang akan berubah di masa yang akan datang yang membutuhkan support dari banyak kelompok politik yang boleh jadi di lingkungan internalnya ya tidak terlalu direspon dengan positif gitu. Apakah arah angin akan mengubah haluan politik kapal besar yang ada di bawah naungan nakoda Pak Prabowo? Kita amati sama-sama, kita tunggu kode-kode politik berikutnya. Terima kasih Bung Ansy Lema, juru bicara PDIP. Terima kasih Bang Nurdin Halid, politisi Golkar. Terima kasih Abang Ray Rangkuti, pengamat politik. Terima kasih, selamat malam.